Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unesa Sihadiani Dwi Citasari dari Program Studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Mari kita simak videonya. Sebelum menuju ke penjelasan mengenai teknik pengasapan tradisional dan pengasapan modern, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengasapan, tujuan serta prinsip dari pengasapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Pengasapan merupakan suatu proses pengolahan atau pengawetan dengan mengkombinasikan proses pengeringan dengan pemberian senyawa kimia alami dari pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran tersebut akan dihasilkan senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar yang menghasilkan panas. Dari pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas tadi akan menyebabkan proses pengeringan. Selain itu, pengasapan juga disebut sebagai proses memasak, memberi aroma, memberi cita rasa, dan pengawetan untuk bahan makanan. Bahan makanan di sini biasanya adalah daging dan ikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip dari pengasapan. Tujuan dari pengasapan ada dua. Tujuan yang pertama adalah untuk mengawetkan bahan makanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahan makanan biasanya adalah daging dan ikan. Selain untuk mengawetkan bahan makanan, pengasapan juga ditujukan untuk memberikan aroma dan memperbaiki cita rasa. Kemudian, untuk prinsip dari pengasapan adalah proses di mana molekul larut air dan molekul larut lemak serta partikel-partikel lain dikeluarkan dari kayu yang dibakar menuju masuk ke dalam bahan makanan. Kemudian bahan makanan akan menyerap asap, di mana asap itu nanti akan menyebabkan proses pengeringan dan memperbaiki cita rasa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Di mana faktor utama yang mempengaruhi pengasapan adalah suhu pengasapan. Agar penempelan dan peralutan asap berjalan dengan efektif, suhu awal dari pengasapan sebaiknya rendah. Karena apabila suhunya langsung tinggi, maka nanti kadar air di permukaan bahan makanan akan cepat mengering dan asap tidak masuk hingga ke dalam. Oleh sebab itu, maka suhu awal pengasapan lebih baik rendah. Apabila warna dan aroma sudah mulai berubah, maka suhu dapat ditingkatkan secara perlahan. Selain suhu pengasapan, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengasapan. Di antaranya ada kelembapan udara, kemudian jenis kayu, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan asap di dalam alat pengasapan. Faktor tersebut akan mempengaruhi banyaknya asap yang kontak dan menempel pada bahan makanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita kali ini, yaitu teknik pengasapan tradisional dan teknik pengasapan modern. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang teknik pengasapan tradisional. Teknik pengasapan tradisional merupakan suatu teknik pengasapan dengan metode sederhana dan menggunakan alat yang sederhana. Ada dua jenis dari teknik pengasapan tradisional, yaitu pengasapan panas
dan pengasapan dingin. Yang pertama adalah pengasapan panas. Pengasapan panas merupakan suatu proses pengasapan dengan menggunakan suhu yang tinggi dan bahan makanan diletakkan dekat dengan sumber api. Suhu tinggi yang dimaksud di sini adalah suhu berkisar antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Dengan suhunya yang tinggi, pengasapan ini tidak memerlukan waktu yang lama. Waktu yang diperlukan untuk pengasapan panas hanya berkisar 3 hingga 4 jam. Karena suhunya yang panas ini juga, maka akan mempengaruhi mikroba dalam bahan makanan. Mikroba akan mati dan akan mencegah bahan makanan dari kebusukan. Ada kelebihan dari teknik ini, yaitu waktu yang diperlukan cukup singkat, sehingga tidak membuang banyak waktu. Kemudian, teknik pengasapan tradisional yang kedua adalah pengasapan dingin. Pengasapan dingin merupakan suatu proses pengasapan yang menggunakan suhu rendah dan bahan makanan diletakkan jauh dari sumber api. Suhu rendah di sini yang dimaksud adalah suhu berkisar antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Dengan suhunya yang rendah, maka pengasapan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu yang diperlukan adalah beberapa hari hingga bisa sampai 2 minggu. Pengasapan ini ditujukan untuk menjaga protein agar tidak terkoagulasi. Adapun kelemahan dan kelebihan dari pengasapan dingin adalah kelebihannya, waktu pengasapan lama, sehingga bahan makanan terkena panas dalam jangka waktu lama, sehingga kadar air dapat menguap lebih banyak, dan bahan makanan akan lebih awet atau daya simpannya lebih lama. Namun, ada juga kelemahannya, di mana pengasapan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan bahan baku atau bahan bakar yang lebih banyak. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai kelebihan dan kelemahan dari pengasapan dingin dan pengasapan panas, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teknik pengasapan tradisional. Adapun beberapa kelemahannya adalah yang pertama, waktu persiapannya lama. Kemudian, kita tidak dapat mengontrol kualitasnya. Yang ketiga, asap yang ditimbulkan dari pembakaran arang maupun kayu dapat menimbulkan cemaran atau polusi. Yang keempat, waktu optimum dan suhu persiapan tidak dapat dipertahankan. Kemudian, yang terakhir, hasil dari pengasapan itu dapat menghasilkan senyawa karsinogen. Dari kelemahan-kelemahan teknik pengasapan tradisional yang baru saja kita bahas, kita dapat tahu bahwa hasil asap dari pengasapan tradisional dapat menjadi cemaran atau polusi. Oleh sebab itu, semakin berkembangnya zaman dan teknologi, terciptalah suatu teknik pengasapan modern. Teknik pengasapan modern ini bertujuan agar mengurangi kelemahan atau polusi yang timbul dari pengasapan, namun tujuan pengasapan tetap tercapai. Teknik pengasapan modern yang kali ini akan kita bahas adalah menggunakan asap cair. Asap cair yaitu dispersi uap dalam cairan sebagai hasil kondensasi asap dari pirolisis kayu. Asap cair merupakan
kondensat alami bersifat cair dari hasil pembakaran kayu yang mengalami aging dan filtrasi untuk memisahkan senyawa tar dan bahan-bahan yang tidak diinginkan lainnya. Adapun faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengasapan cair adalah konsentrasi, suhu larutan asap, serta waktu perendaman. Setelah itu, bahan diletakkan di tempat yang teduh. Senyawa hasil pirolisa dari pengasapan cair adalah kelompok fenol, karbonit, dan kelompok asam yang secara simultan memiliki sifat antioksidasi dan antibakteri. Kelompok-kelompok itu mampu mencegah pembentukan spora dan pertumbuhan bakteri dan jamur, serta menghambat kehidupan bakteri dan jamur, serta menghambat kehidupan virus. Sifat-sifat itu dapat dimanfaatkan untuk pengawetan makanan. Setelah kita mengetahui tentang penjelasan dari asap cair dalam pengasapan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan asap cair dalam pengasapan. Ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dan konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian, lebih intensif dalam pemberian aroma. Yang ketiga, kontrol hilangnya aroma lebih mudah. Kemudian, dapat diaplikasikan di berbagai jenis bahan makanan dan dapat digunakan oleh konsumen pada level komersial. Selanjutnya, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap dan polusi lingkungan dapat diperkecil. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, dan dicampurkan langsung ke dalam makanan. Kesimpulan dari pembahasan tentang teknik pengasapan tradisional dan modern kali ini adalah pengasapan merupakan suatu proses pengolahan yang mengkombinasikan antara proses pengeringan dan pemberian bahan kimia alami dari pembakaran bahan bakar alami yang ditujukan untuk memberikan aroma, cita rasa, serta mengawetkan bahan makanan. Ada dua jenis pengasapan, yaitu pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Untuk pengasapan tradisional, ada pengasapan panas dan pengasapan dingin. Dan untuk pengasapan modern adalah pengasapan dengan asap cair. Untuk meminimalisir polusi yang dihasilkan, maka lebih baik menggunakan pengasapan dengan teknik modern, yaitu menggunakan asap cair. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.